agar kita terbuka, lebih open mind gitu untuk menyiapkan bagaimana kita belajar dari saudara-saudara kita yang lain. Jumpa lagi dengan saya Rasmanuddin Haji Rahmin di Rasman Podcast. Malam ini kita semuanya kedatangan tamu luar biasa nih dari jauh yang baru saja mendarat pagi tadi ya di Pulau Simeluk. Dan ini pertama sekali beliau menginjakkan kaki di Aceh. Ya, meskipun beliau sudah tidak asing dengan Aceh, terutama dengan mie Acehnya. Nah, beliau adalah Bapak Sabto Sugiharto, MPD. Beliau sekarang ini adalah narasumber di Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada program Sekolah Penggerak, ya. Sekolah Penggerak. Dan juga beliau adalah Ketua Divisi Hubungan Internasional Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi podcast kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Jaringan Sekolah Islam Terpadu, sebuah sekolah yang digagas beberapa dekade yang lalu kemudian sekarang menjadi jaringan sekolah yang cukup fenomenal di seluruh Indonesia, ya, yang konon hampir 5.000 sekolah, ya. Nah, nanti kita coba lebih banyak ini mengetahui informasi dari ya pengurus pusat ini yang alhamdulillah ya bisa berkunjung ke Simeluk ini. Bagaimana kabarnya, Pak Sabto? Ya, sehat, semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Ya. Udaranya gimana di sini nih? Ya, kebetulan tadi hujan ya, jadi ya dingin, udaranya juga sejuk, yang dirasakan sampai malam ini. Ada terasa beda nggak dengan kebetulan tinggalnya di? Saya sekarang Sumatera Selatan ya, di Palembang. Ya, di Palembang tinggalnya ya. Tapi sebelumnya di Bogor ya. Di Bogor. Ya. Jadi suasana seperti ini justru mengingatkan Bogor ya mungkin ya. Iya, betul. Dengan hujannya. Dengan hujannya ya. Hujannya deras. Baik, Pak Sabto, ini sudah berapa lama bersama dengan JSIT itu sudah berapa lama? Alhamdulillah, saya sejak tahun JSIT berdiri tahun 2003 ya. 2003. Saya sudah mulai aktivitas sekitar tahun 2004 ya mengurus JSIT. Awalnya dulu di sekolah saya di Bogor, ya, di Smart Excellencia di Bogor. Nah, saya menjadi pengurus untuk Jawa Barat, ya, untuk disebutnya Korda ya dulu, provinsi atau daerah gitu ya? Di kabupaten dan kota, meliputi Bogor, Bekasi, ya, Depok. Nah, itu daerah kami tuh. Nah, jadi kami mengurus di Korda 2 di Jawa Barat. Gitu, jadi masuknya di wilayah Jawa Barat. Ya. Nah, dan sejak itu udah mulai aktif terus, jadi sejak awal JSIT berdiri. Jadi ini kan bisa dikatakan nih Pak Sabto ini orang yang tahu bagaimana proses berdirinya JSIT gitu ya. Ya, ketika menjalankan organisasi ya. Apa yang menginisiasi sebetulnya teman-teman di JSIT pusat itu kemudian berkumpul dan mendirikan JSIT itu, apa sih faktor ininya? Faktor pendorongnya itu, motivasinya apa ini? Oke, jadi diawali ketika sebelum tahun 2003 itu sekolah-sekolah sudah berdiri ya sejak tahun 93. Ya, jadi 10 tahun sebelumnya. Itu sudah ada IT-nya juga belum? Sudah ada Sekolah Islam Terpadu. Sudah ada. Ya, duluan sekolahnya jadi. Sekolahnya duluan ya. Okay. Jadi beberapa sekolah Islam Terpadu yang sudah terbentuk pada saat itu berkumpul ya, diawali dengan kumpulan kepala sekolah. Itu ya. Pertama sekali di mana itu? Pertama sekali di daerah Depok ya, Depok, Bogor. Nah, itu yang tahun berapa? Kali. 93 ya, 93. Ya. 93. Berarti 10 tahun setelah itu ya. Betul. Baru dibuatkan organisasinya. Jadi ketika sudah beberapa sekolah berdiri, kurang lebih 5 sekolah di awal itu,
baik itu di Bekasi, di Bogor, di Depok, itu akhirnya mereka bersepakat untuk berkumpul. Ya, pertamanya forum kepala sekolah, lalu kepala-kepala sekolah ini menginisiasi untuk terbentuknya organisasi asosiasi sekolah ya berupa jaringan sekolah Islam terpadu. Apa yang menjadi kebutuhan saat itu sehingga perlunya sebuah organisasi sekolah Islam terpadu? Menurut cerita yang saya dengar ya, karena pada saat itu kan saya memang belum terlibat aktif di awal-awal itu karena peningkatan kualitas ya yang sangat diperlukan. Jadi bagaimana kualitas sekolah-sekolah Islam terpadu ini semakin meningkat dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, kebutuhan itu tidak bisa dilakukan secara masing-masing ya secara sendiri-sendiri. Jadi dengan berkumpulnya semakin berbagi pengalaman dan melihat kebutuhan masyarakat lebih luas sehingga akhirnya mereka membuat semacam perkumpulan atau asosiasi. Nah, itulah awalnya kenapa JSIT didirikan dengan semangat yang sama, yaitu bagaimana bisa menggerakkan sekolah-sekolah Islam terpadu ini untuk kualitas yang lebih baik. Jadi gitu. Dia punya standar yang sama gitu. Betul, ya, standar yang sama ya. Betul, ya karena tujuannya kan sebenarnya sama. Nah, pemberdayaannya itu kan membutuhkan langkah-langkah teknis, gitu, sesuai dengan visinya ya, penggerak dan pemberdaya sekolah-sekolah Islam. Ya, dalam hal ini di awal itu dulu sekolah-sekolah Islam terpadu. Ya. Nah, sekarang menurut informasi terakhir itu kira-kira sudah berapa nih sekolah Islam jumlahnya ya? Jumlahnya. Jumlahnya itu mulai dari apa ya? Dari TK, dari ya, TK TK ya? sampai SMA. Sampai SMA. Betul. Nah, SMK juga sudah ada sekarang. SMK sudah ada. Ya, sudah ada. Nah, jadi jumlahnya itu hampir mendekati 2.500 ya. 2.500. Jadi 2.400 sekian itu jumlah yang sudah terdaftar. Terdaftar ya di yang JSIT. sudah terdaftar ya. Yang tidak terdaftarnya itu ya mungkin pada angka 4.000 tadi itu saya pernah searching kan 4.000 sekian. Iya, mungkin lebih banyak lagi yang belum terdaftar ya. Walaupun mungkin dengan nama sama dengan menggunakan sekolah Islam terpadu ya, atau mungkin memiliki spirit yang sama gitu ya, spirit yang sama untuk memajukan kualitas sekolah-sekolah Islam. Karena visi JSIT sekarang ini adalah menjadi penggerak dan pemberdaya untuk sekolah Islam di Indonesia. Islam, ya. Gitu. Jadi bukan hanya khusus sekolah-sekolah Islam terpadu. Konon Kementerian Pendidikan juga terinspirasi dari kurikulum JSIT ini, sekolah IT ini. Apa benar ini rumor itu? Ya, mungkin kita bergerak ke tujuan yang sama ya, ke arah tren dunia pendidikan yang sama, sehingga akhirnya bertemu gitu. Apa yang dilakukan di JSIT ternyata juga dilaksanakan juga dilakukan oleh kementerian. Akhirnya sama. Ya, dari sekarang istilahnya kan organisasi atau sekolah penggerak gitu ya. Nah, JSIT bergabung di organisasi penggerak Kemendikbud itu. Ya, visi kita menjadi penggerak dan pemberdaya ya sekolah-sekolah. Jadi udah kurang lebih dari filosofinya saja mungkin sudah sama ya. Dan ternyata begitu di dalam banyak hal yang juga sama. Gitu. Apa yang dari kalau 2093 ya? Betul ya, mulainya dari tahun 93. 93 ya? Tahun 1993 ya. 93. Berarti itu sudah usianya sudah berapa? Udah 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. 20 tahun untuk organisasi kita. Kalau untuk sekolah IT-nya sudah hampir 30 tahun. 30 tahun, ya betul. Tahun, ya. Sekolahnya. Nah, kalau menurut Pak Sabto itu apa yang kemudian menjadi sekolah IT itu kelebihannya yang dirasakan oleh masyarakat itu apa sebetulnya dan apa rahasia dari sekolah IT? Ya. Jadi kelihatannya kebutuhan masyarakat yang sekarang ini yang trennya udah berkembang ya sejak 20 tahun yang lalu itu adalah semakin religius ya, semakin kembali kepada agama. Nah, kesadaran itulah yang mau dimanfaatkan dalam tanda petik untuk kemajuan pendidikan ya, kemajuan pendidikan terutama anak-anak di usia awal ya, usia TK, usia SD. Dan kesadaran orang tua itu untuk memberikan bekal kepada anaknya dari aspek religius, aspek agama, itu adalah sebuah angin segar kan untuk kualitas pendidikan khususnya di umat Islam. Nah, tapi kan memang sudah ada sekolah agama seperti madrasah, ya, dari ibtidaiyah sampai dengan aliyah itu kan memang sudah ada.
apa itu berbeda atau tidak terpenuhi di sana, atau apa yang kemudian ya IT-nya, sekolah IT itu lebih diminati? Iya. Karena gini, tadi masyarakat itu dalam hal ini orang tua, ya orang tua murid, orang tua siswa ini merasa bahwa perlu seimbang, ya perlu adanya keterpaduan, perlu adanya kesejajaran lah kurang lebih ya antara ilmu agama dan ilmu umum. Makanya kuncinya itu Ya, di terpadunya itu ya. Karena mungkin mereka beranggapan kalau umpamanya fokusnya kepada agama, nanti tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran umum. Sementara pelajaran umum juga dibutuhkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk mereka profesional ya di bidangnya. Sehingga akhirnya keseimbangan inilah yang menjadi demand. Ya, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, konsep keterpaduan salah satunya adalah itu. Bagaimana ini bisa seimbang gitu dijalankan, dan juga diperdalam lagi masuk ke masing-masing bidang studi. Ya, jadi setiap bidang studi selalu mengaitkannya dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi tidak terpisahkan, ya terjadi keterpaduan itu. Nah, jadi, sepertinya itu yang dicari masyarakat. Nilai-nilai agama itu justru dijadikan fondasi ya untuk penguat karakternya anak gitu ya. Tapi di sisi lain pengetahuan umumnya itu juga harus unggul gitu ya. Betul. Seperti sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Iya. Jadi kan karena orang tua tidak mau meninggalkan itu juga. Artinya tetap mau ada nilai keagamaan, tetapi di sisi lain juga berharap anaknya tidak tertinggal dari pengetahuan umum, tetap kuat gitu. Dan kami Sekolah Islam Terpadu ini memberikan penawaran itu, yang menawarkan bahwa ada pola pendidikan yang bisa mensejajarkan, bahkan bisa memadukan gitu, bahwa tidak terpisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena pada prinsipnya kan sebagai seorang muslim ya kita yakin bahwa semua ilmu itu kan datangnya dari sumber yang sama. Ya, dari sumber yang sama. Ketika membahas fisika umpamanya, itu kan ilmu alam yang erat kaitannya dengan sunatullah. Nah, itu bagaimana seorang guru bisa menemukan itu sehingga anak merasa ini tidak terpisah gitu. Ini adalah keterpaduan. Nah, itu yang kelihatannya akhirnya menghasilkan anak-anak lulusan kami itu adalah anak-anak yang seimbang, anak-anak yang holistik, bisa memandang permasalahan itu bukan hanya dari aspek duniawi, tapi juga melihatnya dari aspek ukhrawi. Nah, itu kelihatannya keunggulannya di situ jadinya. Jadi sekolah IT bukan berarti sekolah agama yang tujuannya itu jadi guru agama gitu ya, bukan? Tapi bagaimana orang yang ahli matematik ya atau ahli fisika, ahli apa, tapi kemudian punya basic agama yang kuat gitu ya, karakter agama yang kuat, dan itu sepertinya yang memang ketemu dengan keinginan orang tua ya, dengan konsep yang ada di CSIT gitu ya. Betul, dan terbukti bahwa demand itu semakin lama semakin meningkat. Sekolah-sekolah Islam Terpadu yang membuka, lalu ketika orang mendaftar itu semakin lama semakin banyak gitu ya, semakin laris. Apakah sekolah IT itu hanya di JSIT atau ada sekolah IT juga yang di luar JSIT? Ya, mungkin ada beberapa sekolah gitu yang menamakan dirinya Sekolah Islam Terpadu tetapi belum bergabung di dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu. Kelihatannya masih ada yang seperti itu, sehingga tidak semua yang bernama Sekolah Islam Terpadu merupakan anggota JSIT. Atau minimal misalnya dia menerapkan ya beberapa bagian dari kurikulum kita, tetapi mungkin belum mendaftarkan diri sebagai anggota. Nah, mungkin seperti itu. Tapi istilah Islam Terpadu itu memang yang mempopulerkan itu JSIT. Iya, betul. Sekolah-sekolah JSIT gitu ya. Betul. Tapi JSIT tidak mengklaim bahwa sekolah IT itu hanya punya JSIT. Tidak mengklaim ya, karena memang itu bisa silakan aja dipakai oleh masyarakat yang memang memberikan atau mendirikan pendidikan Sekolah Islam Terpadu. Mereka bebas menamakannya itu. Cuma kami sebagai organisasi, kami punya logo, ya punya aturan mekanisme organisasi, punya keanggotaan, ya punya komitmen keanggotaan, dan juga pelayanan dari organisasi kepada anggota. Nah, kalau yang di luar anggota berarti tidak mengikuti itu semua, gitu. Jadi, artinya itu lebih ke lembaga masing-masing ya, karena ini kan lebih ke sekolah yang dipayungi oleh yayasan gitu ya. Dan ya kalau soal standarisasi tentu akan berbeda-beda, kecuali mungkin di CSIT yang
punya standar tersendiri gitu ya. Betul, makanya kami sekarang mengajak gitu ya, kami mengajak teman-teman yang memang sudah mendirikan sekolah Islam terpadu untuk bergabung di JSIT agar kualitasnya pun kita bisa saling menguatkan, bisa berdinamisasi ya, melakukan diskusi, melakukan kajian gitu untuk meningkatkan kualitas sekolah Islam terpadu. Dari sekian standar ya, kalau sekarang IT sudah pakai istilah standar mutu 5.0 gitu ya. Betul, karena mengikuti perkembangan sekarang ini ya. Nah itu bisa diceritakan apa ininya, standarnya itu, beberapa standar yang mungkin ya bisa kita sampaikan ke masyarakat itu. Ya bisa. Jadi intinya bahwa kita memenuhi standar dari pemerintah itu yang awal. Pemerintah memiliki 8 standar ya pendidikan. Nah itu kita ikuti. Lalu kami juga punya tambahan 3 standar lagi. 3 standar lagi. Ya, jadi 8 tambah 3 11. 11 ya. Yaitu dari segi PAI-nya, pendidikan agama Islam, keislamannya, dari Al-Quran dan sebagainya. Lalu pembinaan kesiswaan, ya bagaimana kita membina para murid ini agar menjadi manusia yang lengkap ya, holistik. Terus yang berikutnya adalah standar kerjasama, karena biar bagaimana kita tidak bisa berjalan sendiri, ya kita perlu melakukan kerjasama. Nah sekarang ini kita melihat trennya adalah penggunaan teknologi, ya di zaman sekarang yang udah semakin pesat. Ya kalau kita melihat perkembangan society, ya seperti di Jepang ini sudah menamakan society 5.0, bahwa eranya sudah era database, data big data, sudah menggunakan internet, sudah menggunakan artificial intelligence gitu ya, kecerdasan artifisial. Nah itu yang mau kita optimalkan. Jadi sekarang standar-standar ini kita sesuaikan dengan kondisi zaman ya, baik itu sekarang maupun yang akan datang gitu. Karena challenge-nya kan di situ. Bagaimana menyiapkan anak-anak yang nantinya mampu beradaptasi, punya daya tahan ya, survival untuk di teknologi yang semakin canggih. Luar biasa. Gitu. Jadi itu yang kami harapkan bisa dipenuhi dari standar yang dibuat sekarang ini. Jadi JSIT ketika sudah membuat organisasi, lalu kemudian terus berkembang dan itu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan di masyarakat. Betul. Ya. Nah, saya pernah mendapatkan membaca ya, katanya 9 dari 10 sekolah, rating sekolah itu. Nah, yang ke-10-nya itu sekolah Islam gitu. Apa betul? Ya, memang kualitas pendidikan tidak bisa dipungkiri, ada ukuran-ukuran ya, ada standar-standar atau assessment yang dilakukan. Dan untuk di tingkat nasional memang sekolah-sekolah Islam ini belum bisa terlalu banyak ya berbicara ketika levelnya itu tentang misalnya olimpiade seperti itu ya. Nah, dan itu masih diminati bukan sekolah negeri ternyata. Ya, ada beberapa sekolah negeri yang memang bisa maju, bisa leading, itu yang sudah bagus tentunya dengan kualitas pendidikan yang memang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk meningkat, dan masing-masing pemerintah daerah juga sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, untuk sektor swastanya kita masih perlu banyak yang perlu kita benahi gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak kita secara lengkap ya dalam beberapa bagian baik itu akademik maupun non akademik ya bisa ikut ya, punya prestasi gitu, punya achievement ya, punya prestasi-prestasi yang bisa istilahnya dibanggakan lah gitu. Walaupun sekali lagi untuk sekolah Islam terpadu memang bukan hanya itu yang menjadi hal penting ya. Artinya kita tidak hanya mengejar untuk jadi juara dalam perlombaan-perlombaan ya, bukan hanya kemampuan akademik, tapi yang lainnya juga ya. Terutama kita menginginkan anak-anak itu kan lengkap ya, holistik ya. Jadi terutama kalau di kita konsep tentang menjadi muslim yang baik itulah yang menjadi pegangan sebagai sebuah standar dari lulusan kita. Ya, bagaimana lulusan kita bisa punya akidah yang baik, punya ibadah yang baik, yang benar, terus juga punya akhlaknya, punya perilaku, adab gitu, sikap yang baik. Nah, mungkin 3 orientasi inilah yang lebih utama itu di sekolah Islam terpadu. Dan tentunya harapannya prestasi akademik, prestasi ini akan mengikuti.
gitu. Itu sekarang sudah mulai menjadi fokus juga. Karena dari data para pakar juga menunjukkan ternyata orang sukses itu bukan karena prestasi akademiknya Ya, bukan hanya tinggi, itu. tapi karena kecerdasan emosionalnya yang justru itu terbangun, dan ini yang coba dilihat ya Betul. oleh JSIT sebagai upaya untuk membangun karakter Iya, itu ya. iya. Kalau secara ranking tadi, sekolah-sekolah Islam terpadu itu kalau secara nasional itu masuk di ranking Iya. keberapa itu? Ya sudah? tadi tergantung parameternya ya. Nah, parameternya. Kalau untuk misalnya akademik umpamanya, mungkin kita melihat misalnya dari nilai gitu ya. Misalnya dulu kita masih ada ujian nasional gitu UNBK misalnya. ya. Itu kita juga cukup lah, cukup bersaing gitu ya, bisa masuk di paling tidak tidak terlalu bawah gitu. Misalnya nilai taruhlah yang terakhir nilai masuk perguruan tinggi negeri umpamanya. Ya, nilai masuk perguruan tinggi negeri, lalu bagaimana anak-anak SMA kita bisa bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, itu sudah banyak ya yang bisa kita capai. Terus berikutnya kegiatan-kegiatan yang bersifat prestasi, misalnya contoh kita pernah mendapatkan sekolah-sekolah yang berintegritas ya, yang memiliki integritas ya, itu di zamannya Bapak Menteri dulu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya Pak Anies Baswedan. Nah, itu sekolah-sekolah kita banyak yang masuk sebagai sekolah yang berintegrasi, ya, memiliki integritas gitu. Memiliki integritas artinya ketika nilai ujian bagus tetapi diperoleh dengan kejujuran. Nah, itu kayaknya lebih membanggakan tuh kalau yang kayak gitu ya. Ya, artinya dia pintar tetapi juga jujur gitu. Artinya prestasi akademik yang dicatat itu diperoleh dengan kejujuran. Nah, itu kelihatannya yang juga bisa kita merasa bersyukur dan puas ya dengan pola pendidikan kita. Yang selebihnya saya pikir ya masing-masing sekolah punya keunggulan, walaupun sama-sama sekolah Islam terpadu, tapi masing-masing punya kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda gitu. Baik, kita juga terkadang mendapatkan informasi katanya kalau sekolah itu mahal gitu. Iya. apa benar itu? Iya. Memang mahal gitu atau gimana? Atau masih ada yang lebih mahal? Iya. Betul, sangat bervariasi. Ya. Jadi misalnya sekarang ini 2.500-an anggota Sekolah Islam Terpadu JSIT itu sangat bervariasi rentangnya. Jadi ada yang SPP-nya masih bilangan puluhan ribu gitu kan. Ada juga ya? Ada seperti itu yang per bulannya hanya membayar puluhan ribu saja. Tapi tentunya di sisi lain juga ada sekolah-sekolah yang udah jutaan lah gitu ya SPP per bulannya. Nah, itu kan rentang yang sangat luas ya, sangat banyak gitu. Jadi perbedaan itu sangat bervariasi. Jadi kalau untuk biaya itu tidak ada standar. Tidak ada standar. Itu akan menyesuaikan daerah. Betul, gitu ya. dengan segmen ya masyarakat atau ya tingkat perekonomian masyarakat. Betul. lah. Gitu ya. Ya. Jadi walaupun tadi rentangnya begitu sangat tinggi, gapnya sangat lebar gapnya, tetapi kita selalu berusaha menjaga kualitas. Ya. Artinya bukan berarti yang membayarnya murah tidak berkualitas atau yang membayar tinggi itu saja yang berkualitas, juga tidak berarti seperti itu. Tapi sebagai komparasi, apakah memang sekolah IT itu yang termahal atau ada yang lebih mahal? Mungkin ada. Saya pikir ada ya, banyak sekolah-sekolah swasta ya yang lain yang lebih mahal dari rata-rata sekolah kita. Sekolah IT. Ya, gitu. Jadi ya beberapa sekolah swasta yang memiliki jaringan yang sudah luas juga cukup cukup tinggi dari segi pembiayaan. Jadi menurut saya mungkin lebih kepada bagaimana mereka menyesuaikan saja dengan segmen yang mereka mau garap. Ya, karena kan masyarakat juga punya kebutuhan-kebutuhan gitu. Biasanya mereka kan memilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya ada yang kebutuhannya untuk fasilitas gitu yang bagus ya. Fasilitas tentunya pasti akan ada biaya yang perlu dikeluarkan ke fasilitas yang baik gitu. Pak Sabto ini kan di divisi hubungan internasional ini. Iya, betul. Nah, itu bidang kerjanya itu seperti apa tuh di JSIT? Ya, baik. Jadi divisi ini memang sudah lama terbentuk ya. Jadi sejak periode awal JSIT sudah memperhatikan bagaimana berhubungan atau berkoneksi
membangun konektivitas dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Ya, makanya dinamakannya hubungan internasional. Jadi bagaimana kita membuka relasi, ya membuka kerjasama ya dengan pihak-pihak sekolah atau lembaga pendidikan di luar negeri. Ya, alhamdulillah fokusnya adalah bagaimana kualitas yang ada dari sekolah-sekolah di luar negeri itu bisa kita adaptasi. Kita bisa ada transfer pengetahuan, transfer teknologi, transfer pengalaman gitu, sehingga kita belajar. Ya mungkin sifatnya ya berbagi ya, ada give and take juga gitu ya, saling memberi dan menerima. Jadi misalnya ketika kita bekerja sama dengan negara tetangga nih, dengan Malaysia umpamanya, Malaysia punya kelebihan-kelebihan di sini, Indonesia juga kita sekolah Islam terpadu punya kelebihan-kelebihan. Lalu bagaimana itu dipadukan, ya bisa saling belajar. Ya alhamdulillah kerjasama seperti itu sudah berjalan ya dari semua bidang, semua aspek. Ya misalnya contoh pembinaan kesiswaan itu dengan kegiatan pramuka ya, dengan kegiatan kemah gitu, seperti itu sudah berjalan. Kegiatan yang sifatnya pertukaran untuk guru ya, guru saling belajar, nah itu diakomodir oleh divisi hubungan internasional. Jadi pekerjaan kami di JSIT ini adalah membuka peluang ya kerjasama dari sekolah Islam terpadu anggota JSIT dengan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan di luar negeri. Dan sekarang kabarnya trainer-trainer di JSIT Indonesia ini dipercaya oleh lembaga pendidikan pemerintahan Malaysia ya? Ya betul, kami membangun kerjasama dengan lembaga diklat Kementerian Pendidikan Malaysia, namanya Institut Aminuddin Baki. Kami udah cukup lama, beberapa periode yang lalu juga sudah mulai, kami sudah berkunjung ke sana dan sudah membangun kegiatan-kegiatan bersama. Yang baru-baru ini kami ada pelatihan bersama, walaupun masih online, dan ini dalam waktu dekat insya Allah sedang direncanakan, ya kemungkinan bisa bulan September ini kita akan buat pelatihan offline. Ya pelatihan offline di mana kita mengirim tenaga pendidik kita, guru-guru, pengelola sekolah, pimpinan sekolah untuk berlatih di Institut Aminuddin Baki. Selain Malaysia, ada negara lain? Ya, sudah ada banyak negara. Ya, sudah ada beberapa negara yang kita punya kerjasama, negara tetangga terutama ya, seperti Singapura, Thailand, itu Sri Lanka, terus kita ke Pakistan, itu daerah-daerah Asia. Lalu juga kita Australia sudah cukup lama kita membangun kerjasama. Misalnya utusan dari mereka juga sudah ikut datang ke acara-acara kita di Musyawarah Nasional JSIT. Sudah ada pelatihan juga, sudah ada kunjungan dari sekolah kita ke Australia. Lalu bagaimana kita juga bisa memperkenalkan ya kemajuan pendidikan Islam kita dan budaya ya, budaya juga menjadi daya tarik ya, karena Indonesia ini kan multi budaya, multinya sangat banyak gitu, sehingga itu sangat bisa dikenalkan kepada dunia internasional. Nah di situ misi-misi kebudayaan, misalnya ke Jepang ya kita membawa tari-tarian, membawa pencaksilat gitu ya ke Jepang melalui murid-murid kita, itu juga sudah berlangsung. Turki juga kita sudah menjajaki kerjasama ya, bantuan-bantuan dari pemerintah Turki ya, program-program mereka kita ikuti gitu. Jadi kita tahu bagaimana mengelola pendidikan yang berkualitas gitu, intinya seperti itu. Kabarnya juga sekolah IT di bawah JSIT ini juga sudah bergabung dengan organisasi sekolah Islam dunia ya. Betul. Itu seperti apa tuh? Ya. Sebut apa informasi apa? Ya. Jadi alhamdulillah kita ini kan punya jaringan network gitu ya, internasional, dan ternyata sudah terjadi kesepakatan untuk membuat semacam asosiasi sekolah Islam seluruh dunia. Ya makanya disebutnya nama organisasinya Global Association of Islamic School. Ya disingkatnya GAIS. G Global Association ya, Islamic School, GAIS gitu ya. Nah itu merupakan lintasan sejarah dari Konferensi Pendidikan Islam dari sejak tahun 1977. Ya, jadi sudah sangat lama ya. Jadi diawali dari tahun 1977, mau diteruskan terus secara reguler, dan itu sudah berlangsung. Dan akhirnya kita sekarang sepakat menamakan dirinya secara formal Global Association of Islamic School. Dan kami JSIT sudah mendaftar ya sebagai anggota, sudah siap berkontribusi.
Itu siap bekerja sama, dan alhamdulillah di sekarang ini sudah banyak pembahasan pertemuan untuk kita menyiapkan pertemuan nanti insya Allah di bulan Oktober di Turki gitu. Tentu itu akan lebih memperkaya dunia pendidikan kita ya, untuk meningkatkan kualitas di JSIT mungkin ya, minimal di JSIT. Memang itu yang diharapkan. Jadi teman-teman semua bisa nanti menyiapkan diri gitu ya, agar kita terbuka, lebih open mind gitu untuk menyiapkan bagaimana kita belajar dari saudara-saudara kita yang lain. Gitu. Oke. Selain di JSIT, Pak Sabto, saya lihat di biodata singkatnya itu dipercaya dari narasumber di sekolah penggerak itu ya, di Kementerian Pendidikan. Itu sejak kapan itu mendapatkan kepercayaan besar itu? Ya, jadi program sekolah penggerak ya lebih tepatnya. Jadi program sekolah penggerak ini sudah digagas oleh Kemendikbud, sudah masuk menteri terbaru ini Mas Menteri Mas Nadiem Makarim. Ini sudah membuat program namanya program sekolah penggerak. Ini sudah berlangsung 2 angkatan. Jadi sekarang ini angkatan kedua. Nah, di angkatan kedua inilah ada rekrutmen ya untuk membuka menjadi narasumber. Untuk melatih level-level berikutnya sampai ke jenjang sekolah. Nah, saya mengikuti seleksi itu untuk menjadi narasumber, dan alhamdulillah bisa dipercaya untuk menjadi narasumber, diberikan amanah itu. Tugasnya adalah pertama belajar dulu tentang konsep program sekolah penggerak, termasuk dengan kurikulum merdeka yang sekarang sudah dikenalkan oleh Kemendikbud. Jadi dia di induknya itu kurikulum merdeka ya? Ya, begitu ya. Di kurikulum merdeka itu kemudian ada diversifikasinya sekolah penggerak gitu. Ya, lebih tepatnya gini. Jadi kurikulum penggerak, kurikulum merdeka itu dijalankan oleh sekolah-sekolah penggerak. Oh gitu. Itu yang diatur oleh pemerintah. Tetapi sekolah-sekolah yang belum masuk sebagai sekolah penggerak itu bisa mendaftar sebagai pelaku implementasi kurikulum merdeka dengan jalur mandiri. Ya, bukan sebagai sekolah penggerak. Gitu. Jadi belum. Artinya selain kurikulum merdeka juga ada kurikulum yang sebelumnya masih dipakai. 2013 masih dipakai. Betul. Gitu. Jadi tidak langsung berubah total ya. Ini bertahap. Gitu. Jadi untuk sekolah-sekolah penggerak yang sudah lulus sebagai sekolah penggerak karena ada seleksinya, lulus dinyatakan bisa menjadi sekolah penggerak, itulah yang akan menjalankan kurikulum merdeka secara full dan dibimbing oleh pemerintah melalui tadi program sekolah penggerak. Ada narasumber misalnya seperti saya, lalu saya melatih fasilitator sekolah penggerak. Nah, fasilitator sekolah penggerak ini disebutnya juga dulu pelatih ahli. Itulah yang akan melatih para sekolah penggerak, mendampingi sekolah penggerak dalam implementasi kurikulum merdeka. Sekolah penggerak itu di semua level? Semua level ada. Ya, dari mulai PAUD sampai SMA. Ya, semua level ada yang disebut dengan sekolah penggerak. Nah, mereka lah yang nantinya menjadi ujung tombak Kemendikbud sebagai pilot project pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, sementara sekolah yang lain yang belum termasuk sekolah penggerak bisa mengambil jalur mandiri. Jalur mandiri itu terbagi 3. Yang pertama mandiri belajar, ya, lalu mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Gitu. Jadi ada 3 pilihan. Jadi itu silakan berinovasi sendiri, bro. Ya, nanti ada dari Kemendikbudnya juga ada, tetapi sifatnya itu belajarnya sendiri, mandiri. Jadi misalnya Kemendikbud menyiapkan seminar, menyiapkan YouTube gitu ya untuk dipelajari, menyiapkan dokumen-dokumen yang bisa dipelajari juga sendiri oleh para penerapan implementasi kurikulum merdeka yang jalur mandiri. Nah, kalau jalur yang sekolah penggerak itu didampingi. Nah, itu bedanya di situ, didampingi oleh fasilitator sekolah penggerak. Gitu. Jadi diimplementasi mandiri pun mereka diberi kebebasan untuk menentukan. Nah, itu merdekanya tuh di situ ya. Jadi memilih misalnya mau belajar dulu atau mau berubah untuk dirinya sendiri dulu, atau bisa mulai berbagi. Nah, dalam hal ini mereka sudah bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih banyak gitu porsinya. Jadi baru-baru ini ada viral ya dari anak sekolah gitu ya yang mengatakan ya lebih kurang ya ini Indonesia itu sepertinya pendidikan itu nggak maju-maju karena ganti-ganti seperti itu. Kalau menurut
ya Pak Mas Sabto ini sebagai narasumber sebetulnya gimana sih pandangannya tentang perubahan kurikulum yang dalam jangka pendek ya pengaruh. Baik, jadi secara teori pertamanya bahwa memang kurikulum itu harus selalu ditinjau ulang ya, harus selalu direvisi, harus selalu disesuaikan dengan kondisi zaman ya. Nah, itu dikatakan bahwa setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun. Ya, seperti memang sudah kita lakukan ya, secara negara kita sudah melakukan itu setiap 10 tahun. Ya, salah satunya misalnya dengan kurikulum yang selalu ada review ulang gitu ya. Ya, jadi misalnya perkembangannya berbasis kompetensi misalnya kan. Ya, lalu dulu pernah juga kita tahu bahwa ada active learning ya, belajar aktif seperti itu. Ya, terus bagaimana sekolah juga bisa menyesuaikan dengan tantangan ke depan yang lebih progresif lah gitu dengan kurikulum 2013. Ya, jadi basicnya adalah bagaimana kurikulum itu bisa sesuai dengan kondisi zaman yang akan dihadapi anak-anak gitu. Dan itu menurut saya emang harus kita lakukan gitu, perubahan-perubahan dan perbaikan itu tidak mungkin dia statis. Jadi harus ada dinamisasi sesuai dengan kondisi dan tantangan ke depan. Artinya itu hanya pada penyesuaian dengan kondisi perkembangan zaman. Betul. Apalagi teknologi sekarang yang cepat sekali. Iya, Ya. betul. Bukan berarti ganti baru sama sekali ya. Kadang mungkin nama yang mungkin lebih terlihat nama baru gitu. Betul. Kalau kembangannya atau bunga-bunganya ya pasti setiap pemerintahan kan pengen membuat semacam masterpiece gitu ya, atau peninggalan legacy yang bisa dikenal gitu oleh oleh masyarakat ya, sebagai peninggalan atau hasil dari pemerintahannya. Nah, menurut saya itu juga sah-sah saja, cuma jangan sampai yang menjadi korban adalah anak murid. Ya mungkin kesannya kan begitu ya, kesannya ganti buku yang tahun ini udah nggak bisa dipakai lagi untuk tahun berikutnya. Ya kan seperti itu yang di masyarakat ya. Artinya ketika terjadi perubahan itu maka banyak yang dikorbankan ya, makanya perlu ada yang disebut tahapan-tahapan ya, bertahap gitu, seperti itu ya. Misalnya perubahannya mungkin tidak selalu harus drastis, atau mungkin sebagiannya dulu seperti itu mungkin perlu kebijakan yang lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Baik. Ya, misalnya penggunaan buku dan sebagainya itu mungkin dirasakan ya. Mas Sabto, tantangan dunia pendidikan kita ke depan itu seperti apa? Ya, tantangannya adalah menyesuaikan dengan era perkembangan teknologi. Karena teknologi itu kan berkembangnya sangat eksponensial ya. Tetapi pendidikan sepertinya lambat gitu mengikuti perkembangan itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah masyarakat atau anak-anak muda gitu, pemuda-pemuda yang murid-murid kita ini yang tidak siap memanfaatkan teknologi untuk kemajuan, untuk kebaikan yang bernilai manfaat gitu. Karena kita masih mendengar banyak kasus-kasus ya bahwa teknologi itu disalahgunakan gitu, tidak untuk yang bermanfaat, tidak untuk yang kebaikan gitu. Nah, itulah tantangan kita, bagaimana menciptakan ya, menghasilkan, melahirkan anak-anak yang bisa menguasai teknologi dan memanfaatkannya untuk kemajuan pendidikan, kemajuan dirinya, untuk kemaslahatan gitu, baik dirinya maupun umat ya, bangsa gitu, kemanusiaan gitu. Nah, itulah yang kayaknya ke depan ini banyak harus kita pikirkan gitu, anak-anak yang bisa bermain, bisa akrab ya dengan teknologi, tetapi juga tidak melupakan misi dia sebagai seorang manusia gitu, yang akan memimpin manusia yang lain, menyiapkan dirinya mengeksplorasi kekuatan-kekuatan dirinya, kekuatan alamnya, sumber daya alam, sumber daya dirinya, lingkungannya, dan juga orang lain gitu, sehingga mereka bisa membawa kemaslahatan buat umat gitu ya, buat bangsa ini gitu. Terakhir nih Mas Sabto, terlepas Mas Sabto sebagai narasumber nasional, terlepas Mas Sabto sebagai pengurus pusat nih JSIT, ini Mas Sabto sebagai orang tua nih. Sudut pandang orang tua ya. Sudut pandang orang tua nih, pure nih sebagai orang tua. Ya. Nah, bagaimana Mas Sabto memilih pendidikan untuk anak? Oke, baik, itu sudah saya buktikan untuk 5 anak saya. Memang saya juga sangat berharap pendidikan yang diberikan kepada anak-anak saya itu yang bisa menyeimbangkan. Ya, saya lebih senang anak-anak saya itu bisa memiliki
adab gitu ya, memiliki nilai-nilai akhlak yang baik gitu dibanding prestasi akademik gitu. Apalagi di tingkat dasar ya, tingkat TK, SD itu sangat perlu diperhatikan itu. Dan saya memilih pendidikan yang seperti itu sebagai orang tua. Karena saya yakin kalau misalnya guru di Australia saja lebih prihatin kalau anaknya tidak bisa mengantri dibanding tidak bisa mengerjakan matematika. Nah, saya pikir juga sama dengan orang tua. Jadi saya lebih sedih kalau anak saya tidak bisa menghargai hak-hak orang lain. Ya, artinya dia berbuat sewenang-wenang dan sebagainya, tidak tertib, ya tidak ikut aturan. Itu saya malah lebih sedih gitu sebagai orang tua dibanding kalau dia tidak bisa mengerjakan soal-soal akademik gitu. Jadi kayaknya pendidikan seperti itu yang memang sekarang kita perlukan. Ya. Dan itu ada di IT. Iya, saya temukan di Sekolah Islam Terpadu. Ya, semua anak-anak saya sekolah di Sekolah Islam Terpadu. Baik, terima kasih nih Mas Sabto sudah meluangkan waktunya. Ya mungkin masih capek nih ya. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita di Rasman Podcast ini bisa memberikan inspirasi dan tambahan informasi untuk bagaimana kita memilih pendidikan pada anak-anak kita, dan mudah-mudahan juga ini bisa menginspirasi seluruh para pendidik ya di semua sekolah, terutama di program pemerintah sekarang yang sedang menggalakkan sekolah-sekolah menjadi sekolah-sekolah penggerak. Dan sampai jumpa di Rasman Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Makasih.